Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan berimanku yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar? Tentunya Ustadz berharap baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ustadz mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rajin beribadah di rumah, sehingga COVID-19 ini segera berakhir dan kita segera berkumpul di sekolah dan belajar bersama-sama lagi. Nah, olehnya itu anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar jarak jauh dengan materi mengenal 10 nama malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut mempelajari 10 nama malaikat, kita tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita ada 2. Yang pertama adalah menyebutkan 10 nama malaikat beserta tugasnya. Dan yang kedua, menghafalkan 10 nama malaikat beserta tugasnya. Sebelum kita lanjut, maka kami mengajak untuk kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadan nabiyyan wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Nah, tentunya anakku sekalian setelah berdoa lega hatinya. Selanjutnya kita lanjut mengenal 10 nama malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah malaikat Mikail yang bertugas mengantarkan rezeki kepada umat manusia. Allah itu Maha Pemberi. Semua makhluk ciptaan Allah di dunia diberikan rezeki melalui malaikat Mikail. Nah, yang ketiga adalah malaikat Israel. Malaikat Israel ini adalah malaikat yang paling ditakuti anak-anakku sekalian. Kenapa coba? Dialah malaikat yang memisahkan kita dengan orang-orang yang kita sayangi, seperti ibu kita, ayah kita. Siapa dia? Dia adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa manusia. Sedih ketika orang-orang yang kita cintai dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Dan yang keempat adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini tugasnya adalah meniup sangkakala. Dan ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, maka seluruh bumi akan goyang, seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Salsalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya sedasar-dasarnya, ketika itu bumi menceritakan kejadiannya, dan itulah terjadi hari kiamat. Dan yang kelima dan keenam adalah malaikat Munkar dan Nakir yang tugasnya sama-sama, yaitu bertanya dalam kubur. Ketika manusia sudah berada di dalam kubur, maka datanglah malaikat bertanya dalam kubur. Nah, jika dia adalah hamba yang beriman, maka dia akan lepas dari kekejaman malaikat Munkar dan Nakir.
sekali pertanyaannya, dicambuklah kita apabila kita adalah pendosa. Makanya itu anak-anakku sekalian, kita jangan pernah melakukan perbuatan dosa. Kita harus menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terbebas dari pertanyaan-pertanyaan dan munkar wa nakir di dalam kubur nantinya. Ketujuh dan kedelapan adalah malaikat rakib dan atid. Malaikat rakib itu siapa? Dia malaikat yang berada di samping kanan kita, dan tugasnya adalah mencatat segala amal baik yang kita lakukan. Jadi seumpamanya kita ke sekolah, tiba-tiba ada pengemis, tak ada orang yang melihat pun kita memberikan sedekah kepadanya, malaikat mencatat. Begitu pula sebaliknya, ketika kita berbohong atau mengambil barang yang bukan milik kita, walaupun tak ada yang melihat, ada malaikat atid di samping kiri yang akan mencatat amal buruk kita. Nah, olehnya itu anak-anak sekalian, kita harus hati-hati dan waspada, mawas diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa, takut. Nah, ke-9 dan ke-10 adalah malaikat malik. Malaikat malik adalah malaikat yang ditakuti pula karena mukanya yang samar, berdiri menjaga pintu neraka dan menantikan hamba-hamba Allah yang suka melakukan dosa ketika hidup di dunia. Sedangkan malaikat Ridwan dengan senyumannya menanti orang-orang soleh dan selalu taat menjalankan perintah Allah dan diberikan ucapan selamat untuk masuk ke dalam surga, karena tugas malaikat Ridwan adalah penjaga pintu surga. Sebagai tugas dari pelajaran kita hari ini adalah anak-anakku sekalian menghafalkan 10 nama malaikat beserta tugasnya, lalu di-video oleh kedua orang tuanya, lalu dikirimkan tugasnya melalui grup WhatsApp. Sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.